Lumen nomor 11.860, 24 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus memanggil para murid. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 13 dan 14. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia dengan tugas utama mewartakan kerajaan Allah. Orang yang mendengarkan kerajaan Allah diharapkan percaya dan bertobat. Namun, hal itu tidaklah mudah. Untuk itu, Yesus memanggil orang-orang tertentu guna dididik menjadi murid Yesus. Orang-orang yang dipanggil Yesus adalah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jumlah para murid yang dipilih Yesus adalah 12 orang. Angka 12 tentu mempunyai makna. Angka 12 bisa kita kaitkan dengan 12 suku-suku di Israel. Namun, para murid tidak hanya dipanggil begitu saja. Para murid diperlengkapi dengan kuasa
untuk mengusir roh-roh jahat sebagai tanda kerajaan Allah telah hadir. Kehadiran kerajaan Allah memberi bukti lain bahwa setan takluk kepada kuasa Allah. Saudara-saudari terkasih, ada hal yang menarik dari pilihan Yesus terhadap para murid yang berjumlah 12 orang. Pertama, Tuhan Yesus tidak memanggil orang-orang yang pintar dan berpengetahuan luas seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus justru memilih orang-orang biasa yang selama ini kurang diperhatikan dan kurang dihargai sesama. Kedua, sebagian besar dari para murid Yesus adalah para nelayan. Para nelayan pasti sudah terbiasa menghadapi ganasnya ombak, risiko tenggelam sampai kematian di tengah laut yang dalam. Namun, Yesus malahan berkenan memanggil orang-orang yang berjiwa pemberani dan siap mati demi kerajaan Allah yang Ia wartakan. Yesus tidak memanggil mereka yang kuat dan hebat menuntut pandangan dunia, tetapi mereka yang tidak berpikir panjang dan suka menunda pekerjaan. Yesus memanggil orang yang siap bekerja keras sekaligus mau dipimpin. Sebab jika Yesus memanggil orang-orang besar dan orang terhormat, bisa jadi mereka tidak tunduk dan tidak mau dipimpin Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita umat Kristen dan Katolik adalah orang-orang yang dipanggil oleh Yesus. Artinya, Allah sendiri yang menggerakkan kita untuk percaya dan menerima Yesus dalam hidup kita. Namun, kita juga menyadari bahwa panggilan kita memang berbeda dengan para murid Yesus. Panggilan para murid Yesus adalah sebuah panggilan khusus. Mereka sama dengan para uskup, para imam, biarawan-biarawati yang secara khusus mengabdikan kehidupan mereka hanya untuk Allah. Mereka tidak lagi bekerja untuk mencari uang. Yang menjadi pekerjaan utama mereka adalah mewartakan kerajaan Allah. Sementara kita yang berada di luar mereka masuk dalam panggilan umum. Kita dipanggil bukan pertama-tama mewartakan kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk menjadi rekan kerja Yesus sesuai dengan bidang pekerjaan dan tugas kita. Orang yang bekerja sebagai petani dipanggil Allah untuk mengelola dan menjaga tanah. Tanah tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk menanam dan menumbuhkan padi, jagung, dan tanaman lain. Namun, tanah juga menciptakan banyak keajaiban. Dari dalam tanah bisa muncul banyak tumbuhan yang secara langsung atau tidak langsung mengarahkan kita kepada Allah yang maha ajaib. Saudara-saudari terkasih, Allah memanggil semua orang tanpa kecuali. Allah memanggil kaum ibu untuk menjadi rekan kerja Yesus dalam mendidik dan membesarkan anak. Maka pekerjaan seorang ibu
dalam mendidik dan membesarkan anak tidak beda dengan tugas seorang dokter yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Demikian pula tugas mendidik dan membesarkan anak sama dengan tugas seorang pastor yang mewartakan kerajaan Allah, berkhotbah dan memimpin perayaan Ekaristi. Lewat mulut dan kata-kata seorang dari ibu, Allah bisa berbicara kepada anak-anak mereka. Sama halnya dengan tugas bapak-bapak yang bekerja siang dan malam untuk menafkahi keluarganya. Dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Allah memanggil bapak-bapak untuk menjadi rekan Yesus. Melalui bapak-bapak, Allah menurunkan rezeki kepada setiap keluarga. Sementara para dokter dipanggil untuk menjadi rekan kerja Allah dalam menyalurkan kuasa kesembuhan. Allah juga memanggil para nelayan untuk mengelola lautan dan segala isinya dengan baik. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa kita semua dipanggil sesuai dengan tugas kita untuk menjadi rekan kerja Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dahulu Engkau memanggil para rasul, dan kini Engkau memanggil kami, umat-Mu, untuk menjadi rekan kerja-Mu sesuai dengan tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kami menjadi peka untuk mendengarkan panggilan-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.